Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nahdien semuanya. Selamat datang kembali di podcast Nuansa, podcast ngobrol bareng santri Nahdien Tunisia. Kembali lagi bersama saya selaku host atau moderator podcast Nuansa, Hakiki Delviano Avianto. Baik, santri Nahdien semuanya dan teman-teman PPI Tunisia. Hari ini kita akan membahas isu-isu penting yang akan kita bahas dari berbagai sudut pandang. Nah, hari ini juga temanya kita akan membahas dengan tema apakah Islam dapat dijadikan aparatus ideologi negara. Nah, bersama saya udah hadir dia seorang penulis, akademisi, aktivis juga dan lain-lain. Jadi udah nggak diragukan lagi kapasitasnya. Nah, bersama saya Mas Robert Marzuban. Selamat datang Mas Robert Marzuban. Selamat datang Mas Hakiki. Gimana kabarnya, sehat Mas Robert? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Ya, teman-teman santri hadirin semuanya dan teman-teman PPI Tunisia. Sebelum kita masuk ke tema diskusi kali ini yang tentang apakah Islam bisa dijadikan sebagai aparatus ideologi negara, kita juga bakal tanyain nih, karena Mas Robert ini adalah pimpinan redaksi Jurnal Hitoh PCI NU Tunisia. Gitu. Nah, karena Mas Robert Marzuban ini selaku pimpinan redaksi Jurnal Hitoh PCI NU Tunisia, itu bagaimana nih Mas Robert nih? Karena PCI NU Tunisia ini kan sudah lama vakum juga ya dari Jurnal Hitoh ini. Betul, gitu kan. sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun ya, dari volume 1 ke volume 2 nya kan. Betul. Jangka waktu sangat panjang gitu. Betul, kan ya. betul. Udah vakum lama dan rasanya juga Jurnal Hitoh ini adalah satu-satunya jurnal hitoh dari semua pengurus cabang NU Tunisia. NU di dunia. NU di dunia gitu kan. NU di dunia ini pengurus satu-satunya jurnal yang mempunyai jurnal hitoh yang PCI NU Tunisia ini. Nah, itu bagaimana Mas Robert bisa mempertahankannya dan juga bisa membangkitkan kembali Jurnal Hitoh PCI NU Tunisia yang mana sudah lama sekali vakum selama 2 tahun. Betul. Yang pasti ini merupakan support dan dorongan langsung dari Bapak Duta Besar, karena beliau ini sangat sangat senang dan sangat mendukung ketika setiap organisasi atau ormas-ormas yang ada di lingkup Tunisia yang ada di bawah kepemimpinan beliau ini aktif dan progresif dalam menerbitkan karya-karya, menulis gagasan-gagasan penting. Maka dari itu mungkin keberanian saya di sini juga tidak lain dan tidak jauh berkat dorongan dari beliau sendiri. Walaupun memang Jurnal Hitoh volume kedua ini kita upayakan benar-benar natural dari kita sendiri, dari pengurus PCI NU Tunisia sendiri. Baik. Begitu. Nah, untuk Jurnal Hitoh sendiri itu di Jurnal Hitoh kali ini di volume kedua yang dipimpin langsung sama Mas Robert ini, volume kedua itu bertemakan apa itu? Kita di sini mengusung tema besar ya, tema api pembaharuan Islam di Tunisia, keterbukaan, kesetaraan dan kebebasan. Bisa dicek sendiri. Secara garis besar, karena memang Tunisia ini merupakan negara yang sangat kalau misalnya kita bicarakan istilahkan sebagai multikultural, mungkin berbeda ya dengan arti multikultural yang ada di Indonesia. Tapi Tunisia ini salah satu negara Muslim yang dilewati oleh berbagai macam peradaban. Karena itu sampai sekarang pemikiran keislaman yang ada di Tunisia itu sangat progresif sekali. Mulai seperti ada pemikiran-pemikirannya Ulfa Yusuf, terus pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang lain, itu mereka sangat progresif dan sangat terbuka sekali. Maka dari itu ketika kita mau mencari gagasan-gagasan baru tentang keislaman yang terbuka, kesetaraan misalnya atau kebebasan, ya Tunisia adalah jawabannya. Maka dari itu kita mengambil tema seperti ini. Baik. Nah, Mas Robert juga tahu nggak apa yang melatar belakangi mungkin duta besar kita
Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia untuk menggagas jurnal Hitoh ini gitu kan, karena dari seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama satu dunia ini kan yang mempunyai jurnal Hitoh hanya PCINU Tunisia. Nah, Tunisia. Mas Robert sendiri tahu nggak apa yang melatar belakangi duta besar kita ini bisa menggagas jurnal Hitoh tersebut? Kenapa gitu? Jika sebenarnya begini ya, Mas. Kalau misalnya memang jurnal Hitoh ini merupakan sebuah proses yang cukup sulit dan butuh pengalaman, butuh keahlian di dalamnya. Karena itu Bapak Duta Besar sendiri kan beliau juga pernah berada di Lakpesdam Nahdlatul Ulama, juga pernah banyak menulis jurnal-jurnal ilmiah. Karena itu ya mungkin beliau juga menginginkan kita sebagai anak didiknya, kita sebagai masyarakat yang berada di bawah naungannya juga memiliki jalan yang sama, menempuh jalan yang sama seperti jalan kesuksesan beliau. Begitu. Oke. Keren banget ya, berarti jurnal Hitoh ini salah satu wadah bagi santri Nahdien, bagi mahasiswa Indonesia yang berada di Tunisia sendiri untuk coba menuangkan sebuah gagasannya, menuangkan sebuah ide-idenya dari berbagai banyak wawasan ataupun keilmuan yang sudah mereka dapatkan selama di Tunisia, sehingga akhirnya mereka bisa menuangkan hal tersebut ke dalam jurnal Hitoh itu sendiri. Baik. Oke. Langsung aja mungkin ya Mas Robert ya, kita langsung ke pembahasan terkait apakah Islam bisa dijadikan aparatus ideologi negara, karena itu juga salah satu judul jurnalnya Mas Robert sendiri ya. Di dalam jurnal Hitoh volume kedua ini. Nah, pertama-tama Mas Robert, kita lurusin dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Islam sebagai aparatus ideologi negara? Apakah itu berarti negara harus berdasarkan syariat Islam atau cukup menjadikan nilai-nilai Islam itu sebagai pedoman umum doang? Gimana tuh? Begini, yang saya maksud dari judul tersebut itu memang benar-benar Islam, ajaran-ajaran Islam itu dijadikan sebuah ideologi, benar-benar dijadikan sebuah ideologi. Seperti halnya yang terjadi misalnya di Iran yang menggunakan ideologi Syiah Imamiyah tahun 12. Di situ saya mempertanyakan, sebenarnya negara-negara ini kan memiliki latar belakang, memiliki kultur yang berbeda-beda. Namun keterbedaan tersebut, kebanyaknya perbedaan tersebut itu kan bisa disatukan melalui ideologi. Seperti Indonesia yang memiliki banyak sekali kultur, banyak sekali budaya yang ada di dalamnya, kemudian disatukan menjadi satu ideologi besar, yaitu Pancasila. Melihat bahwasannya negara-negara yang rasanya yang memiliki ideologi-ideologi yang mengedepankan sistem demokrasi, kebebasan, atau sistem-sistem yang memang dikembalikan ke rakyat, itu nampaknya stagnan. Dalam arti dia itu hanya berhenti di fase negara berkembang. Berbeda misalnya seperti Cina yang menganut komunis, atau misalnya negara-negara lain yang menganut ideologi-ideologi yang rasanya terkesan otoriter gitu. Makanya saya sempat berpikir kayaknya nih Indonesia cocoknya nih dipimpin sama pemimpin yang otoriter karena mulutnya orang-orang Indo ini nggak bisa dikontrol, sehingga mereka itu menganggap bahwasanya diri mereka itu sekelas presiden yang bisa mengatur konstitusi, yang bisa mengatur jalannya negara. Makanya saya selalu meyakini, walaupun tidak sepenuhnya meyakini, kenapa Plato mengatakan bahwasannya pemimpin negara itu harus seorang yang ahli filsafat atau seorang yang filsuf. Karena di dalam filsuf itu dia memiliki idea. Idea itu adalah pengalaman, atau idea itu adalah sebuah kebijaksanaan yang ada dalam jiwa pemimpin, sehingga dia bisa menerapkan aturan-aturan, menerapkan undang-undang
yang secara menyeluruh gitu. Jadi ya itu saya mempertanyakan kenapa Islam yang dengan konsepnya tentang sosial, konsepnya tentang kebersamaan, konsepnya tentang keadilan, itu kenapa tidak bisa diterapkan? Saya mempertanyakan hal semacam itu. Oke. Nah, berarti Islam menyinggung yang tadi ya Mas Robert ya. Islam di Indonesia sendiri pun kita kan bahas Indonesia dulu, negara kita. Islam di negara kita pun di Indonesia ini kan adalah negara Islam terbesar ke-1 atau kedua tuh? Negara Islam terbesar ya antara ke-1 atau kedua itu ya. Di dunia. Nah, kenapa malahan negara Indonesia ini menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara atau asas dasar negara atau sebagai ideologi negara? Kenapa Indonesia ini tidak menjadikan Islam ini ideologi negara tersebut? Menjadikan Indonesia berideologi Islamisme. Kenapa malah Pancasila? Seperti itu Mas Robert. Oke, begini. Itu juga merupakan tesis awal saya, tesis besar saya dalam menulis judul ini. Karena kenapa Indonesia tidak bisa menggunakan konsep keislaman untuk dijadikan sebagai ideologi negara? Karena Islam itu datang setelah Buddha di Indonesia. Negara ini merupakan keyakinan saya. Jadi jika memang di sini saya ada kesalahan ya mohon maaf, karena memang ini keyakinan saya sendiri. Begini Mas, Islam itu datang di Indonesia tidak serta-merta datang. Islam datang di Indonesia itu bukan merupakan sebuah paham keagamaan yang paling lama. Sehingga negara dengan paham keagamaan yang asalnya itu bukan paham keagamaan yang sekarang menjadi mayoritas, itu tidak akan bisa menggunakan paham tersebut menjadi ideologi sebuah negara. Contoh misalnya begini, memang sekarang Indonesia itu sekitar 80% lah ya, itu penduduknya adalah seorang muslim, mayoritas seorang muslim. Tapi kenapa Indonesia tetap menerapkan sistem demokrasi Pancasila? Karena Islam itu ya datang ke Indonesia menjadi pendatang. Sebelumnya ada agama Buddha, sebelumnya ada agama, misalnya kalau misalnya dalam keyakinan Jawa itu Kejawen, ada agama Kejawen, ada Sunda Wiwitan, gitu. Jadi tidak bisa. Beda misalnya gini Mas, negara yang pada awalnya itu dia sudah Islam atau pada awalnya itu dia sudah Kristen, maka ya bisa-bisa saja dia menggunakan ideologi semacam itu. Misalnya negara Yahudi, seperti Israel misalnya. Israel yang asalnya memang Yahudi, dia sampai sekarang bisa saja menggunakan ideologi Yahudi. Negara yang asalnya komunis, ya dia bisa saja menggunakan ideologi komunis. Negara yang asalnya itu Islam, ya bisa saja dia menggunakan ideologi Islam. Karena di Indonesia walaupun mayoritas, namun Islam itu adalah pendatang, maka ya Islam secara kultural tidak bisa dijadikan sebagai ideologi sebuah negara. Nah, tadi berkaitan dengan negara-negara Islam. Kalau kita lihat dari sejarah, ada negara-negara yang menyatakan dirinya itu sebagai negara Islam, kayak Arab Saudi, kayak Iran. Nah, itu menurut Mas Robert sendiri, apa ini bentuk nyata dari Islam sebagai ideologi atau hanya permanfaatan simbolik doang? Begini, makanya di salah satu subbab yang ada dalam jurnal ini itu, di jurnal yang saya tulis, ada istilahnya dogma penganut agama mayoritas, di mana ketika kita itu menjadi bagian dari sebuah agama, di mana agama tersebut adalah agama yang mayoritas, maka akan ada kecenderungan menganggap bahwa diri kita itu terbaik di antara agama yang lain. Contoh misalnya, mungkin kita tidak menyadari adanya rasisme yang ada di Indonesia, karena kita hidup di agama yang mayoritas agama Islam. Coba kalau misalnya kita di Korea Selatan, di mana Korea Selatan itu merupakan salah satu negara dengan tingkat
apa namanya, dengan tingkat apa tadi namanya, Komunis. bukan, dengan tingkat diskriminasi yang yang apa namanya, yang besar. Coba kita di Amerika, di mana orang-orang sholat misalnya banyak yang diganggu, orang pakai cadar banyak yang dibuka. Karena itu adanya sifat semacam itu di dalam diri manusia. Makanya di sini saya juga mengangkat pemahaman, mengangkat konsep dari Albert Memmi. Kenapa harus Albert Memmi? Ya. Karena Albert Memmi ini merupakan seorang sosiolog dari Tunisia. Sebenarnya dia itu seorang novelis, sama kayak Pram. Jadi dia menyuarakan cerita-ceritanya itu berdasarkan novel-novel yang dia tulis. Dia dari negara Prancis ya? Dia dari Tunis. Tunisia apa Prancis? Dari Tunis. Tunisia. Dia lahir di Tunisia, di ibu kota Tunis. Cuman novel-novelnya itu dia tulis dalam bahasa Prancis. Albert Memmi ini dia pernah berada dalam keadaan yang sangat anomali. Di mana Albert Memmi ini pernah berada di posisi sebagai seorang Yahudi di antara orang-orang Muslim. Dia pernah menjadi seorang Arab di antara orang-orang Eropa, dan dia juga pernah menjadi penduduk Goths di antara Bourgeois. Jadi di situ dia selama hidupnya itu terjepit dengan paham-paham, terjepit dengan sistem mayoritas, di mana dia merasakan bahwasannya menjadi seorang minoritas ini ya nggak enak lah, istilahnya nggak enak. Dan di situ dia menyuarakan melalui novel-novelnya. Gitu. Jadi di sini saya mempertanyakan, sebenarnya kalau misalnya memang Islam itu bisa menguasai sebuah negara, kenapa dia tidak bisa dijadikan sebuah ideologi? Yang dicontohkan oleh Mas Hakiki ini, yang di Arab Saudi misalnya. Ya, Arab Saudi. Di Arab Saudi, secara lahiriah ya, kita bisa melihat bahwasanya yang mereka condongkan, yang mereka keluarkan itu adalah sebuah nilai-nilai keislaman, paham-paham keislaman. Tapi bagi saya itu bukan paham keislaman, itu budaya Arab. Mereka pakai sorban, mereka menggunakan baju putih-putih. Memang adatnya. Iya, terus kalau misalnya ngelihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, nggak astaga, atau misalnya nggak walah jangkrik, nggak kayak gitu, kan beda dengan kultur kita. Betul. Orang-orang Jawa Timur Islam, tapi dia kalau misalnya ngelihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang besar kan, walah jangkrik, wah apa tenan lek. Beda sama orang Arab yang masya Allah, subhanallah. Itu sebenarnya bukan sebuah nilai ya, bukan betul. Sebuah nilai yang ada dalam paham keislaman. Itu hanya ya bahasa mereka dan kultur yang mereka tunjukkan. Buktinya ya mereka tetap memiliki hubungan yang baik. Mereka juga memiliki kepentingan dengan negara-negara yang justru menentang Islam. Okay. Gitu. Paham. Berarti kalau kita bahas balik lagi ke negara kita ya Pak, Mas Robert, balik lagi ke negara kita Indonesia ini. Kalau dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai negara Pancasila, gitu kan, seberapa besar ruang Islam bermain dalam sistem ideologi kenegaraan kita saat ini yang kita sebut Pancasila? Oke. Mungkin jika kita mau menguasai ya, mungkin jika kita mau kalau misalnya kita bahasakan dengan menguasai mungkin agak tidak sopan ya. Mungkin kalau misalnya Islam mau tetap berada di posisi sebagai sebuah agama yang paling pantas menunjukkan nilai-nilai dan norma-normanya, mungkin Islam harus mempertahankan otoritasnya. Mempertahankan otoritas dalam hal apa? Dalam hal nilai-nilai kebaikan. Mungkin kalau misalnya ya sekarang banyaklah contoh, saya tidak mau menyebutkan karena ini bukan forum untuk ujaran kebencian atau forum apa gitu. Contohnya sudah banyak yang terjadi di Indonesia, di mana Islam dipandang sebagai agama yang keras kepala, agama yang
seperti halnya seorang ayah yang menganggap anaknya ini merupakan seseorang yang 100% berada di bawah kepemimpinannya gitu. Sehingga dia bisa mengatur segala macam. Dan tidak Islam bisa juga dibantah, ya. tidak bisa dibantah. Islam sama seperti itu. Di Indonesia seakan-akan dia berkeyakinan bisa secara suka-suka mengatur kehendak negara. Dia bisa mengatur presiden, dia bisa mengatur gubernur, dia bisa mengatur apa. Sedangkan itu bukan itu yang dicari. Bukan otoritas semacam itu. Makanya di sini juga saya agak mengkritik dominasi semacam itu. Yeah. Jadi sudahlah, kalau misalnya memang kita menjadi mayoritas, maka sebisa mungkin kita membuat nyaman minoritas yang ada gitu loh. Karena orang-orang yang semacam itu tuh biasanya mereka nggak punya pengalaman jadi minoritas gitu. Nggak pernah hidup di di negara minoritas yang nggak jelas gitu. Misalnya kita dirasisin. Iya, dirasisin, di orang Asia misalnya, kayak kita lah di Tunisia gini, dianggap orang Asia sipit, pendek gitu kan. Nihau, diceplokin kepalanya, itu kan nggak enak gitu loh istilahnya. Lah, sebisa mungkin kita tetap menunjukkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Islam, sehingga dominasi Islam itu tetap kukuh di situ. Dalam arti kukuhnya itu bukan yang ditakuti, bukan yang dibenci, bukan yang dibicarakan dari belakang, tapi disegani, diberi kepercayaan. Ya udah, dia saja orang Islam karena orang Islam baik gitu kan, sok dia saja yang memimpin gitu loh konteksnya tuh. Bukan justru ayo kita umat Islam bisa bersatu, kumpul gitu misalnya, kumpul nunjukin bahwasannya kita itu banyak penduduknya. Bukan gitu. Yang diharuskan itu kita ayo sebar kebaikan, kita tunjukkan bahwasanya Islam itu mengajarkan hal-hal yang baik. Oke. Berkesinambungan dengan masalah dominasi Islam, dan juga tadi kita karena membahas aparatus ideologi negara ya. Nah, apakah Islam itu memang ditujukan menjadi sistem negara, atau hanya menjadi pedoman atau petunjuk personal dan sosial? Gini, kita lihat Islam dari segi mana dulu. Kalau misalnya kita itu memandang Islam sebagai panduan etika, panduan kebaikan, maka Islam bisa berada di posisi itu. Jika kita memandang Islam itu adalah segalanya, termasuk panduan untuk mengatur struktur kenegaraan, panduan untuk mengatur keluarga, hukum keluarga, maka Islam juga ada membahas perihal tersebut. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, dia juga tidak hanya mengatur panduan-panduan etika orang-orang Islam ketika berada di Madinah, tapi beliau juga mengatur bagaimana caranya agar Madinah ini menjadi kota yang besar. Dengan mengadakan piagam Madinah, dengan menyatukan antara Ansor dengan Muhajirin. Begitu. Karena Islam itu merupakan kepercayaan yang sangat kompleks sekali, sampai kita tidur aja dibahas, kita masuk kamar mandi dibahas. Detail. Jadi bagaimana caranya kita memandang Islam itu semacam apa? Gitu. Oke. Nah, kalau dari pandangan Mas Robert ini gimana? Kalau saya sendiri kan, kalau masalah tentang Islam sebagai sistem negara ya, dari bacaan saya punyanya Muqtadar Khan, itu judul bukunya Islam and Governance, A Political Philosophy of Ihsan. Jadi yang ditekankan sama Muqtadar Khan di sini kan tentang ihsan ya, filosofi ihsan itu sendiri. Nah, dia mengatakan negara Islam itu bukanlah negara hukum Islam, gitu. Tapi dia bilang negara Islam itu adalah yang mana di situ kita mendapatkan atau mengimplementasikan sebuah ihsan tersebut, yang mana si pemimpin ini mempunyai tanggung jawab, kejujuran, dan dia juga bermoral, berakhlak, gitu. Jadi kalau kata Muqtadar Khan, sekalipun negara itu sekuler secara struktural, itu tidak apa-apa. Yang penting
ihsan tersebut bisa diimplementasikan. Jadi kalau dari pandangan Mas Robert sendiri gimana? Betul, semacam itu. Ya. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa bagaimana Islam tetap mempertahankan dominasinya, bagaimana Islam tetap mempertahankan mayoritas, menunjukkan bahwasanya dia itu benar-benar agama mayoritas dengan menekankan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai spiritual yang ada dalam ajaran-ajaran Islam. Sehingga orang-orang yang ada di minoritas nih, misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Kristiani, itu dia terinspirasi dan mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Bukan justru karena kita mayoritas terus besar kepala, terus menunjukkan power kita dengan cara yang salah, terus orang-orang minoritas menganggap kita tidak layak untuk menyandang gelar mayoritas gitu. Nah, ini karena beberapa menit lagi selesai nih kan sesi kita nih. Nah, ada beberapa pertanyaan terakhir juga nih Mas Robert nih, karena saya pun penasaran gitu kan mendengar kalau tema atau judul, mungkin judul jurnal Mas Robert sendiri itu kan apakah Islam bisa dijadikan aparatus ideologi negara. Nah, apakah mungkin ya Mas Robert nih untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam dan juga demokrasi modern? Betul. Gitu loh. Nah, atau dua hal tersebut akan selalu bertentangan. Gimana Mas Robert? Ini merupakan sebuah perdebatan nih dari kalangan para pemikir Islam sebenarnya. Cuman kalau saya lebih condong bahwasanya paham-paham keislaman, nilai-nilai keislaman itu akan selamanya selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Akan selamanya sama, akan selamanya bisa saling berkontribusi antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai demokrasi. Dia tidak bisa dilepas, bisa disambung. Jadi bukan hal yang berseberangan, bukan hal yang menyatu tidak bisa dipisah, tidak. Tapi bagaimana caranya kita mengimplementasikan nilai-nilai Islam tersebut. Kalau misalnya kita memandang Islam sebagai sebuah doktrin yang baku, maka sampai selamanya tidak akan ada demokrasi. Tapi kalau misalnya kita memandang Islam itu sebagai sebuah sistem yang cair, sebuah sistem yang datang untuk membantu manusia, membantu masyarakat, maka kita akan menemukan bahwasanya Islam itu bisa diterapkan di mana saja. Nah, tapi juga banyak Mas Robert nih, kalau dari kalangan-kalangan mungkin kita bisa bilang dari arus kanan gitu kan, itu juga mereka bilang kalau Islam ini harus menggunakan sistem negaranya sendiri seperti dulu, khilafah gitu kan. Nah, itu tuh gimana Mas Robert? Ya, beda pengertian khilafah. Ya, kalau misalnya kita artikan khilafah itu sebagai sebuah doktrin kepemimpinan, maka ya selamanya kita akan mengusulkan sistem khilafah. Tapi kalau misalnya kita memaknai khilafah itu dengan tanggung jawab sebagai manusia di muka bumi, maka ya seperti apapun sistemnya, kalau misalnya kita tetap bertanggung jawab di atas muka bumi, maka kita sudah menjadi khilafah. Jadi kita harus membedakan bagaimana cara memaknai Quran dengan bagaimana cara memaknai buku panduan. Kalau buku panduan, dia ya panduan, kita baca, kita ikuti. Tapi kalau Quran itu bukan hanya buku panduan. Quran itu memerintahkan kita untuk memaknai lafaz-lafaz Quran lebih dalam, untuk menganalisa bagaimana atau untuk siapa ayat tersebut turun. Itu yang membedakan antara kalam Tuhan dengan kalam manusia. Justru kalau misalnya kita memaknai kalam Tuhan secara apa adanya, itu akan mengurangi esensi kalam ilahi. Gampang banget memahami kalam Tuhan gitu kan. Gak ada bedanya sama kita baca buku panduan. Iya, benar. Sama kayak baca buku orang gitu kan. Betul. Iya. Oke. Nah, Mas Robert nih, pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir. Kalau Mas Robert sendiri diminta menyusun peta jalan hubungan antara hubungan Islam dan juga negara di masa depan nanti. Nah,
baik di Indonesia ataupun di dunia Islam, Mas Robert. Kira-kira Mas Robert akan pilih yang seperti apa? Ya, saya akan memilih tetap menjadi orang Islam dengan mengadopsi seluruh konsepsi yang ada di dunia. Iya. Tapi saya tetap orang Islam. Iya. Cuman saya mengadopsi banyak pemikiran. Kalau misalnya tidak ditemukan dalam pemikiran Islam, maka saya akan mencari dari konsepsi-konsepsi atau pemikiran lain. Tapi saya tetap Islam. Iya. Oke. Berarti Mas Robert ini menginginkan diri Mas Robert ini terus up to date ya. Betul. Terus up to date setiap zamannya, sehingga Islam ini pun akan bisa tetap menjadi bisa disebutnya agama yang fleksibel. Betul. Ya nggak bisa lunak, nggak bisa sana sini. Nggak usah gengsi lah. Nggak usah gengsi. Kalau kita nggak ada, ya udah cari yang ada. Gitu. Iya betul. Bukan malah mau nyamakan sampai. Iya, kadang banyak orang juga dari kita itu terlalu memaksakan nggak sih Mas Robert? Betul, memaksakan hukum. Iya, terlalu memaksakan. Sehingga tidak adil di situ. Kasihan kan yang kena imbas. Oke Mas Robert. Nah, sekarang udah sampai di sesi akhir nih Mas Robert ya. Oke. Kira-kira ada closing statement atau Mas Robert ada pesan-pesan untuk teman-teman santri Nahdliyin atau PPI, teman-teman mahasiswa PPI Tunisia terkait masalah ideologi? Iya. Gimana Mas Robert? Sebagai manusia, sejatinya kita memiliki ketergantungan yang berbeda-beda, memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tetapi kita memiliki batas untuk mengatur kepercayaan orang lain. Dengan adanya ideologi tersebut baik dan bisa diterapkan di negara tersebut, maka ya tidak usah banyak disangkal. Iya. Karena negara-negara itu beda-beda. Betul. Kebutuhannya beda-beda. beda-beda. Sepakat. Jadi nggak bisa orang-orang seperti orang-orang yang pada dasarnya dia berpikiran komunis, liberal, berpikiran sekuler, dipaksakan Islam kanan misalnya, nggak bakal bisa. Justru akan adanya konflik. Betul. Nah, tidak akan selesai. Banyak perseteruan nantinya. Ya, jadi banyak perseteruan. Oke, Mas Robert, sebelum sesi akhir, buat teman-teman semua PPI Tunisia dan juga santri Nahdliyin, di PCI NU Tunisia itu dijual jurnal Hitoh ya, Mas Robert, volume kedua jurnal Hitoh. Jadi teman-teman santri Nahdliyin dan juga teman-teman PPI Tunisia yang ingin membaca jurnal-jurnal Hitoh, isi-isi dari jurnal Hitoh tersebut, itu bisa beli langsung ke PCI NU Tunisia. Atau bisa langsung booking ke Mas Robert sendiri ya? Ya, bisa booking langsung ke Mas Robert sendiri. Harganya berapa Mas Robert? Harganya itu kalau di Indonesia sekitar 150 lah, 150.000 ya. 170 lah, 150 sampai 170 tergantung ongkos kirim. Karena jauh dari Tunisia. Iya. Berarti kalau masih pengen beli dari harga di sini itu berapa Mas Robert? Kalau di sini itu 20 dinar. 20 dinar berarti ya. Oke. Jadi teman-teman semua kalau yang penasaran isi jurnal Hitoh volume kedua bisa langsung beli ke PCI NU Tunisia. Akan ada volume ketiga juga ya Mas Robert? Akan kira-kira terus kapan? Ada volume-volume selanjutnya. Kira-kira volume ketiga kapan Mas Robert terbit? Volume ketiga semester inilah. Musim panas ini kita akan ngebut untuk menulis. Siap, Mas Robert. Masya Allah. Kita targetkan setahun paling minimal 2 volume. Kira-kira jadi pimpinan redaksi lagi nggak nih Mas Robert? Selama nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Insya Allah lah ya. Insya Allah. Oke, Masya Allah teman-teman semuanya. Pembahasan kali ini sangat mencerahkan dan juga kita mendapatkan banyak insight dari Mas Robert sendiri. Terima kasih banyak kepada Mas Robert Marzuban. Semoga sehat selalu Mas Robert. Amin. Dan terus memberi pencerahan, memberi manfaat, terus berkarya untuk masyarakat gitu kan Mas Robert ya, untuk agama dan juga negara. Nah, buat kamu, buat teman-teman PPI Tunisia dan juga santri Nahdliyin yang mendengarkan podcast Nuansa ini, jangan berhenti terus untuk berpikir kritis, betul nggak Mas Robert? Jangan berhenti untuk terus berpikir kritis. Apapun posisi kita
soal agama dan juga negara gitu kan, kita jangan sampai terus berhenti. Pastikan kita selalu paham konteks. Dan juga sejarahnya gitu. Kalau istilah itu we are required to value the reason. Masya Allah. Gila, Kita harus menggunakan logika kita. gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Kiki Delviano Avianto bersama Mas Robert Marzuban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.